Kali ini kita akan bedah sebuah cerita yang luar biasa kuat tentang penyesalan seorang ayah. Sebuah kisah tentang bagaimana niat baik bisa jadi salah paham total saat komunikasi, terputus. Ceritanya langsung membawa kita masuk ya. 4 tahun sudah berlalu tapi rasa sakit karena kehilangan itu masih terasa begitu nyata. Kalimat pembuka ini jadi fondasi dari semua kesalahpahaman yang akan kita lihat nanti. Nah, di sini kita bisa lihat betapa beratnya beban yang dia pikul. Dia nggak cuma berduka, tapi juga merasa gagal sebagai orang tua tunggal. Coba bayangkan tekanannya, harus jadi ayah sekaligus ibu, sementara hati sendiri hancur lebur. Ini kondisi yang, sempurna untuk salah pahaman. Oke, kita masuk ke insiden pertama yang jadi pemicunya. Insiden mie instan. Sebuah momen yang kelihatannya sepele, tapi menunjukkan betapa cepatnya rasa lelah bisa berubah jadi amarah dan penyesalan. Coba deh, posisikan diri Anda sebagai si ayah. Seharian kerja, capek luar biasa, yang ada di kepala cuma pengen istirahat. Tapi pas pulang yang ditemukan malah ini. Seketika itu juga, rasa lelahnya meledak jadi amarah. Tanpa bertanya, tanpa jeda sedikit pun, rasa lelah dan frustrasi mengambil alih segalanya. Pelampiasannya, gantungan baju. Tapi saat dia lihat anaknya asyik bermain, seharusnya kan muncul pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dan inilah kebenarannya. Kebenaran yang bikin hati hancur. Ternyata, semua kekacauan itu adalah bentuk kepedulian. Anaknya cuma mau ayahnya bisa makan mie yang hangat setelah seharian capek bekerja. Sebuah tindakan cinta yang murni dibalas dengan hukuman. Amarahnya langsung lenyap, digantikan oleh gelombang rasa bersalah yang luar biasa. Dia lari ke kamar mandi, nggak mau anaknya lihat dia repuh. Di balik pintu yang tertutup itu, kita bisa merasakan betapa berat beban yang dia pikul sendirian. Cerita berlanjut. Setahun kemudian, dan sayangnya, siklus kesalahpahaman yang sama terulang lagi. Tapi kali ini, misterinya lebih dalam dan lebih bikin bingung buat si ayah. Lagi-lagi kita lihat dari sudut pandang si ayah. Anaknya bolos sekolah, malah ditemukan lagi asyik main game. Buat ayah yang sudah lelah batin, ini jelas-jelas terlihat seperti pembangkangan. Tapi yang bikin tambah frustrasi, anaknya diam 1000 bahasa. Dia nggak membela diri, cuma diam dan minta maaf. Buat si ayah, ini tanda perlawanan. Tapi sebenarnya apa sih yang disembunyikan di balik kebisuan itu? Dan kita sampai di insiden ketiga. Insiden terakhir yang mendorong si ayah sampai ke batas kesabarannya. Dan akhirnya mengungkap kebenaran yang selama ini terkubur. Bisa bayangin nggak, ditelepon petugas pos yang marah-marah karena anakmu terus-terusan mengirim surat tanpa alamat. Buat si ayah, ini sudah puncak dari segalanya. Rasanya masalah nggak pernah berhenti datang. Kesabarannya sudah benar-benar habis. Tanpa pikir panjang, dia hukum lagi anaknya. Dia yakin ini cuma kenakalan lain yang nggak masuk akal. Dia menuntut jawaban untuk tindakan yang kelihatan konyol ini. Dan dengan satu kalimat singkat yang diucapkan sambil menangis itu, semua kepingan misteri mulai menyatu. Surat-surat itu ternyata untuk ibunya. Coba renungkan sejenak tekad anak ini. Dia menulis surat demi surat, dengan sabar menunggu sampai badannya cukup tinggi hanya untuk bisa memasukkan suratnya ke kotak pos. Semua itu demi satu hal, agar bisa terhubung lagi dengan ibunya. Nah inilah puncaknya. Momen di mana sang ayah akhirnya akan mengerti semuanya. Dan kebenaran itu akan menghancurkan hatinya berkeping-keping. Untuk menenangkan anaknya, si ayah berjanji akan mengirimkan surat-surat itu. Tapi rasa penasaran menguasainya. Dia putuskan untuk membuka satu surat saja. Sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan boom, misteri kenapa dia bolos sekolah setahun lalu langsung terjawab. Dia nggak bolos karena nakal. Tapi karena hatinya nggak sanggup menghadiri acara untuk para ibu tanpa ibunya di sana. Di sini kita melihat betapa luar biasanya hati anak ini. Dia memilih untuk dihukum dalam diam, daripada harus mengingatkan ayahnya akan rasa sakit kehilangan. Dia berusaha melindungi ayahnya, bahkan saat dirinya sendiri sedang terluka parah. Mungkin inilah kalimat yang paling menyayat hati. Ketakutan terbesar seorang anak mulai melupakan wajah ibunya sendiri. Sebuah permohonan yang begitu tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Dan saat itu juga, dunianya runtuh. Semua kesalahpahaman, setiap pukulan, setiap amarah, setiap kata kasar, semuanya salah alamat. Beban penyesalan yang dia rasakan saat itu pasti tak terbayangkan. Jadi, setelah semua ini, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah yang begitu menyentuh ini? Mari kita renungkan inti pesannya. Intinya sederhana sekali kan? Si ayah dalam kelelahan dan dukanya
lupa untuk berhenti sejenak dan mencoba memahami. Cerita ini jadi pengingat buat kita semua untuk menghargai orang-orang yang kita cintai, dan selalu cari kebenaran di balik tindakan mereka sebelum kita bereaksi. Jadi, kami tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Siapakah dalam hidup Anda yang mungkin perlu Anda hargai lebih dalam hari ini? Cerita ini adalah pengingat yang sangat kuat. Jangan menunggu sampai semuanya jadi penyesalan untuk menunjukkan cinta dan pengertian.